Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Festi Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Telkom Purwokerto Kabupaten Banyumas. Hari ini saya bersama dengan Bapak Angga Permana Putra, SPDGR dari SMP Telkom Purwokerto. Beliau adalah guru matematika di SMP Telkom Purwokerto. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke Bapak ya, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nanti insya Allah akan melaksanakan observasi dalam pembelajaran di kelas atau supervisi di kelas. Jadi tujuan dari supervisi nantinya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Pak Angga lakukan di dalam kelas. Sedangkan untuk percakapan praobservasi hari ini adalah sebagai persiapan awal untuk lebih siap lagi dan lebih percaya diri dalam pelaksanaan pembelajaran dalam kelas supaya nantinya memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Baik Pak Angga, jadi pada percakapan praobservasi ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Jadi seperti ini tujuan pembelajaran yang akan saya capai nantinya, yaitu materinya menang diskon. Jadi tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menentukan besarnya nilai diskon dalam bentuk rupiah. Kemudian yang kedua adalah melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menentukan harga suatu barang setelah mendapatkan diskon harga akhirnya. Baik Pak. Jadi nanti materinya adalah tentang diskon potongan harga ya Bapak. Jadi tujuan pembelajarannya tadi terkait dengan kegiatan nanti anak-anak ada diskusi dan literasi. Dari situ anak-anak akan mengetahui besarnya potongan harga atau diskon dalam rupiah itu berapa rupiah. Kemudian dapat menghitung harga setelah didiskon. Oke baik Bapak. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua adalah tentang area pengembangan yang ingin Bapak capai atau saya observasi nantinya. Ya, area pengembangan yang ingin saya capai adalah kemampuan pribadi, kemampuan guru untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena anak-anak sekarang pola belajarnya berbeda-beda, kemampuan berbeda-beda. Jadi yang saya harapkan juga saya bisa mengembangkan diri agar bisa mengajarkan sesuatu menurut gaya belajar ataupun menurut kemampuan anak-anak dengan yang jadi di sini terkait dengan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi yang harapannya nanti dapat memenuhi kebutuhan murid ya dengan karakter yang bermacam-macam, dengan gaya belajarnya yang bermacam-macam. Oke, berikutnya adalah saya ingin mendengar ini rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas, yaitu terkait strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya dan juga metode pembelajarannya. Dari rancangan pembelajarannya, strategi yang saya pakai adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nanti model pembelajarannya discovery learning, siswa diminta menemukan konsep-konsep tentang diskon, kemudian ada setelah diskon. Nah, dengan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan. Pembelajaran diferensiasinya yang saya rancang itu kalau bisa sih tiganya konten. Dari konten nanti saya coba bedakan dari gaya belajar kinestetik, auditory, sama visual. Kemudian nanti prosesnya juga karena kontennya berbeda, mungkin aktivitasnya juga berbeda. Dan nanti untuk produknya juga saya beri penugasan untuk mengerjakan latihan di rumah, tapi nanti dalam bentuk siswa mengumpulkannya bervariasi seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dari video ataupun ditulis tangan saja ataupun dibuat desain-desain yang lainnya. Bisa saya nilai nanti. Baik Bapak, jadi bagus sekali tadi untuk rencana pembelajarannya menggunakan diferensiasi ya. Jadi ada kontennya, kemudian ada prosesnya, anak-anak dalam pembelajaran, kemudian produknya terkait penugasan di mana anak diberi kebebasan untuk memilih apa yang akan mereka kerjakan. Kemudian untuk modelnya discovery learning ya, anak akan menemukan. Kemudian untuk metode pembelajarannya tadi ada diskusi, tanya jawab, kemudian ada penugasan. Selanjutnya untuk media pembelajarannya bagaimana nih dengan media pembelajarannya? Oke, media pembelajaran yang pertama LKPD. Saya di sini berniat untuk pakai LKPD online, karena biar nggak pakai
pakai kertas itu ya. Juga anak kan biasanya suka kalau pakai HP. Saya coba LKPD yang biasanya kita pakai kertas, coba pakai HP. Itu nanti pakai level sheet. Di situ di LKPD juga nanti kontennya ada LKPD-nya di situ. Untuk yang audio visual nanti bisa diawali dengan video di situ di LKPD-nya. Kemudian kalau yang estetik nanti saya melihatnya anak mencoba dulu menginputkan nilai-nilai harga diskon, kemudian nanti anak dipraktekkan di situ sudah muncul langsung harga akhirnya berapa diskonnya. Jadi kontennya berbeda di situ dengan media itu. Kemudian juga tadi berarti saya pakai LKPD, video pembelajaran sama yang aplikasi. Oke, baik. Berarti media pembelajaran ini memanfaatkan teknologi juga ya Bapak ini. Jadi anak-anak memakai HP-nya untuk hal yang positif ya dalam hal pembelajaran, di mana tadi yang kinestetik juga memakai aplikasi ya untuk menghitung diskon atau potongan harga. Kemudian di situ juga menggunakan live boxing yang nantinya ada video pembelajarannya. Oke, untuk yang visual dan audio ya. Yang kelima nih, kapan nih Bapak akan melaksanakan pembelajarannya? Mungkin di hari apa, kemudian kelasnya kelas berapa, dan jam keberapa? Mungkin pertemuan berikutnya berarti minggu depan hari Rabu di kelas 73. Untuk jamnya 73 itu jam ke-5 dan Jam ke-5 dan sebelum istirahat. sebelum istirahat. Ya, baik Bapak, insya Allah nanti saya akan hadir di kelas itu untuk observasi ya Bapak. Jadi nanti saya akan datang ke situ untuk observasi, untuk melihat proses pembelajarannya seperti apa. Insya Allah nanti saya akan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas. Dan nanti setelah observasi selesai, nanti kita akan bercakap-cakap lagi, ngobrol lagi. Insya Allah pada percakapan pasca observasi, nanti yang insya Allah akan didampingi oleh pengajar praktek. Ya, sebelum kita akhiri percakapan pada hari ini, kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita tadi? Oke, dari percakapan tadi ya, saya bisa semakin siap seperti itu untuk untuk memberikan pembelajaran ke anak. Saya juga belajar banyak dari guru-guru mapel yang lain ataupun guru-guru dari mapel yang sama. Gimana sih cara mengajar ketika anak berbeda-beda seperti itu. Kemudian di situ juga dari pertanyaan-pertanyaannya juga saya semakin mantap harus mengajar seperti ini, seperti itu. Dan akhirnya lebih siap lagi nanti ketika saya mengajarkan ini. Baik, terima kasih Pak Angga sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbincang-bincang pada percakapan para observasi ini. Insya Allah nanti ketemu lagi di observasi yang dari Rabu itu insya Allah, dan juga demikian percakapan kita pada hari ini. Ketemu lagi pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya kelas 73. Ya. Saya lihat kursinya penuh semua ya. Berarti ada yang nggak berangkat dari ini? Ada ya? Berangkat semua ya? Alhamdulillah bersama semua di hari Rabu ini. Ya berarti tidak ada yang tertinggal pelajarannya ya. Oke, hari ini kita kembali lagi ke matematika. Ya sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, silakan ya. Duduk siap. Untuk memulai pembelajaran siang hari ini, mari kita buka dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, semangat pagi. Walaupun gajian tetap harus semangat pagi ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, silakan kalian persiapkan buku pelajaran matematikanya. Untuk mapel yang lain simpan dulu, siapkan alat tulisnya. Kemudian dipastikan di sekeliling kalian tidak ada sampah ya. Mas Tristan, bukan ya ini. Mas dibuang dulu aja dibuang. Mas, buang mas. Sudah, silakan bukunya, juga
kasih untuk semua. Baik, sudah bersih semua ya, biar nyaman belajarnya ya. Pokoknya selalu kita awasi lingkungan kalian, barangkali ada sampah-sampah segera dibersihkan ya, kita belajarnya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Judulnya adalah aritmetika sosial. Masih dalam kelompok aritmetika sosial, cuma kita masuk ke subbab tentang diskon. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya sampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Melalui pendekatan saintifik berbasis efek dengan model discovery ini berdasarkan pacar literasi dan PPK serta menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan presentasi, strategi dapat yang pertama yaitu menentukan besarnya diskon dalam bentuk rupiah, dan yang kedua menentukan harga setelah diskon, lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan terkait diskon. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran yang kita lalui hari ini, nanti saya bagi kelompok, kalian nanti berdiskusi kelompok. Kemudian nanti yang saya harapkan ada yang presentasi ya, salah satu mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti saya konfirmasi apabila benar, saya perkuat lagi, kalau salah nanti saya. Kemudian nanti di akhir saya akan tes dengan soal untuk menguji kemampuan diskusi kalian tadi. Kalau misalkan sudah mandiri, bisa pembelajaran dari ini. Kemudian langkah asesmennya nanti akan saya mengucapnya, kemudian pengetahuan dan keterampilan kalian berdiskusi. Jadi nanti diskusinya benar-benar saling manfaatnya ya. Kira-kira ini di mana lokasinya? Matahari. Biasanya seperti ini tuh pasti ada tulisan di mall ya, diskon 20%, 50%, 70%. Pernah nggak sih kalian ke mall terus melihat itu langsung memikirkan kira-kira itu manfaatnya apa, itu gunanya apa? Kenapa enggak? Benar. Kira-kira gunanya apa? Harga apa yang dipotong? Baju. Ya, yang ada di situ ya, seperti itu. Dan tujuannya pemotongan diskon itu untuk apa? Agar menarik konsumen. Apa? Menarik konsumen untuk membeli. Kenapa jadi tertarik? Karena harganya semakin murah. Nah, itulah definisi sedikit tentang diskon. Itu manfaatnya kita di dalam kehidupan sehari-hari belajar diskon ya. Jadi nanti kita gunakan itu agar sekiranya lebih mana yang lebih baik kita beli dengan promo-promo atau diskon-diskonnya. Itu salah satu manfaat pembelajaran tentang diskon. Nah, di sini sebelum kita masuk ke aktivitas inti kita, seperti biasa saya akan bagi berdasarkan kelompok. Perhatikan ya, kemarin kan saya sudah mendata kalian daya belajar kalian seperti apa. Nah, ini saya bagi berdasarkan daya belajar. Perhatikan dulu ya, kelompok 1 sampai kelompok 3 itu adalah yang auditori sama visual. Ya, jadi yang tipe belajarnya adalah mendengarkan sama melihat. Kemudian kelompok 4 sampai 6 itu adalah yang kinestetik. Kinestetik itu melakukan ya, kita praktek, menyentuh dan sebagainya. Silakan diamati dulu kelompok-kelompoknya. Aman ya kelompoknya ya. Nanti saya bagi LKPD, tapi kita berkelompok ya. Silakan di boleh sini kelompok 2, kelompok 3. Oke,
4, 5, 6. Oke, sudah. Jadi ini telah semua. Jadi sudah. Ini ada 2, tetapi kalian mengerjakannya 1. Ingat, kelompok 1 sampai kelompok 3 kalian pakai yang atas. Ya, kalau kalian mau pakai link boleh bit titik ly garis miring LKPD diskon PA ya, tulisannya kalau gitu ya, atau boleh scan yang bagian ini. Lalu kelompok 4 sampai kelompok 6 kalian pakainya yang ini LKPD diskon tambah IK ya. Kemudian di sini boleh kalian scan, jangan sampai ketukar. Kelompok 1 sampai 3 yang atas, kelompok udah sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Islam ingin menjelaskan tentang permasalahan riba dalam LKPD. Semua. Cara mencari statis LKPD tanpa mencari desa ini kan untuk masalah pertama yaitu baju diskonnya itu 20%, harganya itu 1.000 kali. Berarti contohnya di sini 100 dikurangi 20 bukan 100 sesuai dengan diskonnya itu 100 dikalikan harga awalnya yaitu 100. Maka di sini kita dikeluarkan oleh 3 ini dikurangi jadi dapat 80. Jadi 80 kali 1.000 dapat 80.000. Yes, cukup ya. Cukup. Kelompok lain ada yang menanggapi? Jawabannya sama semua? Sama. Nah, berarti untuk masalah 2 tidak ada masalah ya. Oke, silakan boleh ditutup presentasinya. Sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jawab untuk kelompok 5. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berdiskusi dengan baik. Nah, dari kelompok 1 sampai kelompok 6 yang presentasinya juga menurut saya sudah cukup jelas, sudah baik. Walaupun masih ada beberapa yang keliru, nggak apa-apa ya. Dan sudah dibantu teman dari kelompok lain untuk memperbaiki. Oke, di sini saya akan sedikit menguatkan seperti yang tadi disampaikan kelompok 5 bahkan. Dari awal kan kita sudah mencari yang namanya mencari besarnya diskon, ya. Yaitu caranya adalah diskonnya berapa persen dari harga awal. Nanti kalian dapat potongan harganya berapa. Nah, untuk mencari harga setelah didiskon, tinggal harga awalnya dikurangi dari besarnya potongan harga yang kalian dapat atau dari perhitungan yang ada. Itu cara manualnya seperti itu, yang prosedurnya seperti itu. Dibuka LMS-nya atau di scan ini, silakan. Satu soal saja kalian kerjakan. Ini kalau kalian nyekan ini nanti langsung menuju ke LMS, tinggal diisikan jawabannya seperti itu. Ya, oke, silakan. Salah satu aja. Oke, sudah selesai semua. Satu soal itu untuk membuktikan kalian
kalian bisa atau tidak. Semisal nanti kalian belum 100, nanti bisa dipelajari lagi, bisa dibuka di LMS. Sudah saya sediakan PDF-nya, filenya, modul ajarnya, video yang tadi, simulasi juga ada di LMS semuanya. Ya, bisa dibuka lagi nanti di rumah. Nah, sekalian ini saya berikan penugasan. Perhatikan. Ini juga tersedia di LMS. Ya ini ya, kalian dilihat di sini. Ini ada soalnya juga sini. Ketika soalnya dibuka, ini soalnya. Ya ini soalnya sama. Lalu di sini diperhatikan keterangannya. Perhatikan permasalahan tersebut, soalnya satu tadi ya. Kalian silakan selesaikan permasalahan tersebut. Bentuk pengumpulan tugas bebas. Boleh kalian tulis di kertas, dihias, diwarnai, boleh. Atau dibuat PowerPoint atau pamflet juga boleh. Dan yang paling bagus, yang saya harapkan ya, yaitu kalian bisa menjelaskan melalui video. Ya, satu soal itu kalian jelasin prosesnya seperti apa. Ya, kalau nggak bisa ya sebisanya seperti itu. Ya, nanti dikumpulkan di LMS di bagian tugas mandiri. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Itu kemudian kemudian refleksi ya, nanti kalian bisa di scan ini refleksi pembelajaran hari ini. Nanti kalian isi saja proses pembelajaran hari ini, kurangnya apa, atau jawab sesuai dengan yang ada di Google Form itu. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Ya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dan tugas mandirinya mulai dicicil ya, mulai dipikirkan kira-kira kalian mau mengemas atau menjelaskan penyelesaian masalahnya itu dalam bentuk apa. Begitu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan ketua kelasnya Mas untuk menutup ya, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran siang hari ini, mari kita tutup dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Oke, selamat siang. Silakan boleh lanjutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Bapak Angga Permana Putra SPDGR. Beliau adalah guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik. Dan hari ini saya bersama juga dengan Ibu Agustina Kartini. Beliau adalah pengajar praktik dari calon guru penggerak angkatan 9. Pada hari ini adalah percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang dilakukan di kelasnya Bapak Angga Permana Putra. Jadi pada percakapan ini, Pak Angga, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait observasi yang telah saya lakukan di kelas. Sebelumnya, Assalamualaikum Bu Nina, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Untuk Pak Angga, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat. Baik, langsung saja ya untuk pertanyaannya. Yang pertama Pak Angga, bagaimana nih perasaannya terkait observasi kelas yang sudah dilakukan? Baik Bu Kristi, perasaannya pertama pasti grogi ya, karena ada istilahnya melihat seperti itu di dalam kelas selain siswa, apalagi sesama rekan guru gitu. Jadi pertamanya grogi ketika ada yang mengamati, mengobservasi, tapi seiring pengajaran akhirnya ya menyesuaikan. Anak-anak di kelas 7 juga anak-anaknya kan friendly, aktif, dan akhirnya terbawa suasana, akhirnya ya berjalan sampai Enggak terasa kayak kalau ada orang di sini. Baik. Ya, terima kasih.
Selanjutnya bisa diceritakan kembali terkait dengan area pengembangan yang kemarin Pak Angga itu kembangkan. Apakah sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas? Area pengembangannya sebenarnya saya ingin peserta didik berdiskusi di situ, kemudian melihat rasa-rasa tanggung jawab, percaya diri, kemudian saling kerjasamanya di situ, untuk menentukan nilai-nilai harga diskon seperti itu, harga setelah diskon. Jadi saya fokuskan area pengembangannya di karakter siswa ketika diskusi seperti itu. Kelompok ya Pak? Di kelompok. Pengelompokannya itu Pak Angga tentukan ya kemarin ya? Jadi saya tentukan berdasarkan gaya belajar, aplikasi web Aku Pintar. Oke, jadi pengelompokan siswa sudah berdasarkan gaya belajarnya. Iya. Terima kasih Pak Angga. Selanjutnya adalah terkait dengan tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah Pak Angga lakukan di dalam kelas. Langkah pembelajaran saya di sini model pembelajarannya baik sekali. Di awal anak-anak sudah saya berikan pemahaman tentang gaya belajar yang kemarin, kemudian sudah saya kelompokkan, kemudian di situ kan ada perbedaan gaya belajar. Di situ saya menyediakan media pembelajaran, ada PPT, kemudian ada modul ajar PDF untuk diberikan ke anak-anak juga ke siswa. Kemudian LKPD-nya itu saya bedakan di sini untuk gaya belajarnya, kelompok gaya belajar. Untuk audio visual saya diawali itu ada melihat video biar anak bisa mempelajari dengan visual dan audio. Kemudian kalau perbedaannya di kinestetik, di situ saya berikan simulasi. Jadi ada web simulasi diskon seperti itu, ketika mengetikkan harga awal, kemudian mengetikkan besarnya persentase diskon. Di situ anak sudah mengetahui hasil dari harga setelah diskon. Di situ diharapkan anak memikirkan ini gimana ya kira-kira bisa ketemu hasil seperti itu. Jadi LKPD-nya itu juga saya buat online. Jadi anak pakai HP masing-masing, biasanya anak lebih antusias kalau untuk prosesnya seperti itu, perbedaannya dari situ. Kemudian anak mengerjakan LKPD secara berkelompok walaupun di masing-masing handphone, masing-masing siswa. Terus dari situ nanti ada presentasi juga dengan kelompok. Lalu selanjutnya nanti ada kesimpulan dari siswa dan saya bersama-sama, kemudian ada refleksi, ada tes formatif juga seperti itu, dan diakhiri dengan Oke, Pak Angga, terima kasih. Jadi memang ini sesuai dengan modul ajar yang sudah Pak Angga buat ya sebelumnya gitu. Jadi memang sudah ada pengelompokan siswa dan LKPD-nya juga sesuai dengan gaya belajarnya anak masing-masing ya. Terima kasih Pak Angga. Selanjutnya menurut Pak Angga nih, apakah ada kekurangan atau kendala saat pembelajaran itu berlangsung? mungkin kekurangan pasti ada. Kendalanya adalah mengkondisi anak, anak kelas 3 Kelas 7 ya. kelas yang saya amati sih bukannya membeda-beda anak kelas lain, tapi kelas 7 itu memang terlihat aktif sekali sekali, tapi justru malah bisa mencairkan suasana di situ yang diam betul mengkondisikan anak-anak. Kemudian ketika sudah berkelompok pun saya lihat juga kekurangan dari saya itu pengkondisian, terus juga masih ada beberapa anak yang tidak fokus seperti itu. Jadi ada yang anak tertinggal, padahal di awal sudah saya sampaikan, ayo teman-temannya yang satu kelompok jangan sampai dipastikan teman-temannya jangan yang tertinggal. Tapi ketika saya berkeliling mengamati, satu siswa sudah sampai mana, ada siswa yang masih di awal-awal. Paling kendalanya sedikit dan akhirnya selesainya bersamaan. Kekurangannya di situ. Baik Pak Angga, tadi Pak Angga menyebutkan bahwa ada anak yang belum fokus nih dan mengakibatkan mereka itu selesainya tidak bersamaan. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Pak Angga? Baik, yang pertama mungkin faktornya adalah faktor semangat dari siswanya dulu. Memang saya lihat beberapa memang masih ada beberapa yang tidak semangat ketika belajar matematika. Mungkin penyebabnya ya karena memang dari awal dia sudah susah menerima materi matematika, apalagi materi matematika kan itu
materinya selalu berurutan dari materi sebelumnya pasti digunakan. Ya, betul ya. Kalau materi yang sebelumnya belum bisa ataupun masih kekurangan ya akhirnya dia repot juga seperti itu. Tapi mungkin saya ataupun yang akan saya lakukan atau gimana nanti mungkin lebih diperhatikan anak-anaknya, lebih dirangkul anak-anaknya masih mempunyai semangat belajar yang kurang, syukur-syukur langsung didampingi aja di situ kan di sini saya membedakannya dari belajar dengan kemampuan anak, jadi mungkin saya lebih fokus lagi ke anak-anak yang masih perlu tenang. Oke, ini sudah mencapai rencana ke depan dari Pak Angga ya, ada pendampingan, kemudian mungkin komitmen tadi yang dipertegas di awal ya dengan anak-anak, khususnya anak-anak yang mungkin gaya belajarnya kinestetik, pasti mereka kan lebih aktif ya. Nah itu biasanya fokusnya akan kurang ya Pak Angga, kalau kemarin saya lihat seperti itu. Mudah-mudahan tadi rencana yang disampaikan oleh Pak Angga bisa terrealisasi sehingga pembelajarannya akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian kira-kira kapan nih akan melaksanakan tadi perubahan dengan rencana yang tadi Pak Angga sampaikan? Insya Allah sih setiap minggu kan saya mengajarnya beda-beda kelas. Misalkan di kelas ini merasa kurang, akhirnya saya perbaiki di kelas lainnya. Selalu materinya sama. Oh kayaknya kok di kelas ini masih kurang, saya coba perbaiki di kelas lainnya dengan materi yang sama. Saya seperti itu mencoba memperbaiki di setiap hari seperti itu, setiap pertemuan. Mungkin untuk materi selanjutnya di kelas itu nanti juga insya Allah secepatnya dan sebisanya langsung begitu. Berarti bagus sekali dari Pak Angga itu selalu mengevaluasi diri dan melakukan refleksi diri, intinya seperti itu ya. Setiap selesai pembelajaran Pak Angga sudah melakukan refleksi, kemudian melakukan perubahan segera mungkin untuk kelas berikutnya di materi yang sama. Nah, itu sudah bagus, semoga ini menjadi konsisten di Pak Angga untuk perubahan dan rencana-rencana kedepannya dari Pak Angga, supaya pembelajaran khususnya ini yang berpihak pada murid ya, tadi sudah Pak Angga lakukan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Pak Angga juga sudah menyediakan sumber belajar yang menyesuaikan dengan gaya belajarnya anak, minatnya anak, di mana Pak Angga juga menggunakan teknologi, di mana anak-anak sekarang itu sangat tertarik dengan HP ya. Jadi Pak Angga memanfaatkan itu untuk hal yang positif. Baik Pak Angga, semoga nanti dapat terrealisasi dengan baik, pembelajaran jadi lebih baik. Cukup sekian untuk percakapan pasca observasinya. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Untuk Bu Nina juga sudah berkesempatan hadir. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum